Assalamualaikum, welcome to our channel bersama Mimi Niki dan Kiswa yang udah bobo. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips-tips tentang MPASI. Karena anak aku ini, Kiswa, dari awal MPASI sampai sekarang umurnya 2 tahun, dia tuh nggak pernah yang namanya GTM. Even dia lagi tumbuh gigi atau lagi sakit, alhamdulillah ya, Masya Allah. Makanya aku pengen banget berbagi dan sharing ini karena menurut aku ini penting banget. Dan insya Allah para orang tua semuanya kalau nerapin tips-tips yang aku bagi ini, insya Allah nggak ada lagi drama-drama GTM, susah makan, drama-drama baby seret. Insya Allah nggak akan ada lagi. So, nonton terus video aku ya. MPASI sendiri adalah singkatan dari makanan pendamping air susu ibu, yaitu berupa makanan yang diberikan selain ASI ketika ASI sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang optimalnya. Syarat MPASI yang baik menurut WHO adalah MPASI yang diberikan tepat waktu, adekuat, aman, dan responsif. Pertama, MPASI yang tepat waktu itu adalah MPASI yang diberikan ketika air susu ibu eksklusif sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan nutrisi bayi secara optimal, baik gizi makro maupun gizi mikro. Berian ASI tetap direkomendasikan meski sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi secara optimal lagi, karena ASI mengandung zat-zat yang tidak terdapat pada susu lain seperti contohnya imunoglobulin. Nah, ini adalah diagram kebutuhan energi bayi dari WHO sesuai dengan umurnya. Bisa kita lihat kan, di usia 0 sampai 5 bulan kebutuhan bayi bisa terpenuhi oleh ASI 100%. Pada diagram kita lihat warna biru itu menunjukkan energi dari ASI dan warna biru muda itu menunjukkan kesenjangan energi. Dan pada usia 6-8 bulan kita bisa lihat ASI hanya dapat memenuhi 70% kebutuhan energinya. MPASI harus bisa memenuhi 30% kesenjangan energi tersebut. Pada bayi usia 9-11 bulan, ASI hanya dapat memenuhi 50% kebutuhan energinya. Makanya MPASI harus bisa memenuhi 50% dari sisanya. Kemudian kebutuhan energi pada anak usia 12 bulan ke atas hanya dapat dipenuhi ASI sebanyak 30% saja. Maka MPASI harus bisa memenuhi 70% kesenjangan energi tersebut. Nah, jadi perlu diingat MPASI itu tidak hanya proses memasukkan makanan ke dalam mulut bayi, tapi ini merupakan periode belajar untuk bayi yang berkaitan dengan kemampuan oromotoriknya seperti kemampuan mengisap, mengunyah, menelan. Dan stimulasi ini kelak memengaruhi kemampuan dia dalam berbicara juga. Yang kedua, MPASI adekuat maksudnya adalah ketika makanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, baik zat gizi makronya maupun zat gizi mikronya. Flashback sedikit, jadi di zaman sekarang ini informasi banyak dan gampang sekali kita temuin, berterbangan apalagi di media sosial tanpa kita tahu sumber kevalitannya. Gak dipungkiri, di Instagram banyak banget akun-akun yang sharing tentang menu MPASI yang ternyata masih salah kaprah tentang MPASI WHO ini. Seperti yang hits di Instagram, banyak yang salah paham, katanya MPASI WHO itu dimulai dengan menu tunggal 14 hari lalu dilanjutkan dengan menu 4 bintang yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani dan protein nabati, sayur dan buah, lalu dikasih lemak tambahan. Padahal WHO sama sekali tidak pernah mengenalkan dan menyarankan yang namanya menu tunggal maupun menu 4 bintang. Itu tidak ada di WHO istilah-istilah itu. Oh no! Tadinya aku sempat memberikan menu tunggal selama 7 hari buat Kiswa, untungnya nggak nyampe 14 hari. Ya Allah, maafin ya nak. Hati kecilku kayak nolak aja gitu. Apa iya sih satu menu ini dalam 1 hari bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dia gitu. Sampai akhirnya aku ketemu akun dokter Meta Hanindita. Beliau itu adalah dokter spesialis anak, subspesialis nutrisi, dokter kesayangannya emak-emak Instagram.
Instagram karena beliau itu tulus banget berbagi ilmu supaya nggak ada lagi kesalahpahaman tentang MPASI dan supaya Indonesia bisa buy stunting. Kita tahu Indonesia itu termasuk angka stunting yang cukup tinggi, masuk ke 5 besar dunia, oh my god. Dan salah satu penyebabnya adalah kesalahan orang tua dalam praktek pemberian MPASI. Ya ampun mams, sedih kan dengarnya ya. Gimana ya, kita itu orang tua yang punya peran penting loh dalam membasmi stunting ini. Buat ibu-ibu yang berjibaku sama dunia per MPASian atau yang mau belajar tentang MPASI, mempersiapkan diri, bagi yang belum punya anak pun, aku saranin banget buat belajar sedini mungkin. Kepoin deh akun Instagramnya Dr. Meta, baca semua highlight beliau karena disitu lengkap banget beliau ngejelasin lengkap beserta jurnal-jurnal ilmiahnya, penelitian-penelitian ilmiahnya. Kalau misalnya mata kita siwer baca di layar handphone, bisa juga kita beli buku beliau yang tentang per-MPASian. Di situ juga beliau sharing yang sama persis dengan highlightnya. Nanti aku kasih liatin deh bukunya seperti apa buku beliau tentang per-MPASian di sini. Balik lagi ya, masa sih MPASI WHO nggak mengenal menu tunggal dan menu 4 bintang? Terus yang selama ini ngehits di Instagram itu apa dong? Oke, ini cukup panjang. Aku akan bacakan aja di salah satu bukunya Dr. Meta di sini biar aku nggak salah ngomong ya. WHO tidak pernah merekomendasikan pemberian menu tunggal selama 14 hari. Menu tunggal dengan 28 bahan yang tidak diulang selama 14 hari tidak dapat memenuhi kebutuhan zat gizi makro maupun zat gizi mikro bayi. Penelitian menunjukkan bahwa komposisi makanan yang terdiri dari 2 atau kurang kelompok makanan dikategorikan sebagai makanan berkualitas rendah. Pada menu 4 bintang, bayi diberikan makanan pokok, lauk pauk, kacang-kacangan, dan buah serta sayur dengan proporsi 35%, 30%, banding 10%, banding 25%. Pemberian menu 4 bintang tidak mencukupi kebutuhan lemak bayi. Porsi buah dan sayur pada menu 4 bintang terlalu banyak. Pemberian buah dan sayur yang terlalu banyak dapat mengenyangkan bayi, sehingga karena kapasitas lambung bayi masih kecil, ia bisa jadi tidak dapat mengonsumsi makanan yang nutrisinya lebih penting. Jadi MPASI sesungguhnya menurut WHO itu adalah MPASI yang sejak awal pemberiannya, sejak pertama kali bayi yang umur 6 bulan itu kita kasih makan sudah dengan menu lengkap atau minimal 4 kuadran apa aja itu yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani atau protein nabati, dipilih salah satu aja tapi lebih diutamakan protein hewani. Terus ada sayur atau buah, sayur atau saja, dan ini salah satunya berarti, dan ini sifatnya diperkenalkan, tidak boleh banyak-banyak. Dan yang keempat adalah lemak, wajib. Beda kan sama menu 4 bintang. Apa sih bedanya sama 4 bintang tadi? Jadi kalau kita perhatikan di sini di menu 4 bintang, protein hewani dan nabati itu wajib ada. Sedangkan di menu lengkap itu bisa kita pilih salah satunya aja dan diutamakan protein hewani. Kenapa diutamakan protein hewani? Karena dalam protein hewani itu adalah satu-satunya sumber asam amino kompleks yang dapat mencegah stunting. Lalu sayur atau buah di MPASI 4 bintang porsinya itu sangat banyak, sementara kata WHO di bawah 1 tahun sayur atau buah itu sifatnya diperkenalkan saja, sedikit saja. Kenapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, kapasitas lambung bayi itu masih sangat kecil ya. Kalau kita kasih sayur atau buah dengan porsi yang banyak, bisa-bisa nanti dia nggak bisa makan makanan lain, itu nanti nggak bisa sebanyak, porsinya nggak bisa sebanyak yang seharusnya karena udah kenyang sama si sayur dan buah ini. Padahal ada yang lebih penting kan yang harus dilengkapi nutrisinya, seperti protein hewani dan lemak yang nggak boleh di skip. Sementara sayur atau buah itu sifatnya hanya diperkenalkan aja. Itu pun tujuannya supaya nanti di atas 12 bulan, di atas setahun dia nggak kaget lagi dan udah kenal rasa sayur atau buah. Untuk fungsinya sendiri sebenarnya bayi tidak terlalu membutuhkan itu gitu. Jadi porsinya dalam satu hari itu hanya
1,5 sendok makan aja. Jadi setiap 1 kali makan berarti kira-kira hanya setengah sendok makan aja, itu dikit banget. Selain itu, pemberian sayur atau buah terlalu banyak. Sayur atau buah itu mengandung serat yang cukup tinggi, itu bisa menyebabkan bayi sembelit. Serat yang terlalu banyak bisa membuat bayi sembelit dan mengganggu penyerapan nutrisi lainnya yang penting untuk tubuh bayi. Lalu lemak di menu 4 bintang itu hanya sebagai tambahan, namanya JLT kan, lemak tambahan, boleh ada boleh enggak. Sementara di menu lengkap atau 4 kuadran itu lemak wajib ada, nggak boleh di skip. Contoh lemak itu seperti santan, butter, boleh yang salted ataupun yang unsalted. Tapi kalau misalnya udah pakai butter yang salted, perhatikan jumlah natrium di kandungan makanannya ya, karena bayi nggak boleh banyak-banyak. Makanannya nggak boleh banyak-banyak mengandung natrium, jadi tetap diperhatikan. Kalau udah kasih salted jangan dikasih garam lagi, kayak gitu. Terus seperti oil-oilan seperti extra virgin olive oil, extra virgin coconut oil, minyak canola. Kalaupun nggak ada, susah ngedapatin oil-oilan ini, bisa juga pakai minyak sayur. Yang penting minyak baru ya, bukan minyak yang bekas menggoreng. Karena kata WHO, MPASI itu adalah menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat, yang kayak yang available dan affordable di daerah kita. Jadi nggak perlu disusah-susahin. Penyajiannya bisa diberikan langsung sebanyak 1 sendok teh ke makanannya seperti dressing salad itu, atau bisa juga makanannya ditumis ataupun digoreng yang mengandung minyak-minyak gitu. Sebelum memberikan makanan yang lagi ngehits kepada anak, sebaiknya ditanyakan dulu deh kepada ahlinya. Gak perlu susah-susah sih, jadi makanan apa yang kita buat di rumah itu bisa dikasih ke anak kita yang sama, tinggal disesuaikan aja teksturnya. Emang bayi boleh makan santan-santan dan gorengan? Ya boleh lah, justru bayi sangat dianjurkan makan makanan yang digoreng. Ingat, anak bayi itu bukan miniatur orang dewasa. Kebutuhan mereka dengan kita berbeda. ASI terdiri dari 50 sampai dengan 60% lemak. Dan 85% otak bayi itu terdiri dari lemak. Makanya komposisi MPASI dibuat menyerupai makanan terbaik anak, yaitu ASI. Anak bukan miniatur orang dewasa, berbeda banget nih dari segala hal termasuk kebutuhan nutrisinya. Jadi jenis makanan boleh sama dengan orang dewasa, tapi komposisinya dan teksturnya yang beda ya. Kebutuhan nutrisi anak berbeda dengan dewasa, jenis makanan boleh saja sama, tapi komposisinya berbeda. Komposisi MPASI yang baik dibuat menyerupai komposisi makanan terbaik untuk anak, yaitu ASI. Lemak sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, karena 85% otak anak terdiri dari lemak. Bayi sejak 6 bulan boleh banget diberi MPASI yang mengandung santan atau gorengan sebagai sumber lemak. Selain digunakan untuk menggoreng atau menumis, minyak juga bisa langsung ditambahkan pada MPASI sekitar 1 sendok teh. Pilihlah sumber lemak yang mudah dicari dan terjangkau, karena nggak harus kok beli mahal-mahal produk impor. Kalau dibilang EVO atau ELO terbaik karena sangat kaya omega 3, ini salah ya. Bisa dilihat lagi justru minyak canola dan minyak kedelai yang lebih tinggi. Salty butter juga boleh digunakan, bukan hanya unsalted butter. Pertimbangkan juga sumber natrium dari makanan lainnya. Minyak kelapa boleh digunakan untuk menggoreng MPASI. Sebaiknya jangan menggunakan minyak yang sudah berulang kali dipakai. Ghee juga boleh dipakai, tapi kembali lagi WHO merekomendasikan yang mudah dicari, tersedia di lokasi lokal dan terjangkau. Intinya sih sebetulnya nggak perlu dibuat ribet, pakai aja apa yang ada. Ingat, yang mahal belum tentu yang terbaik. Kalau emang ada budgetnya nggak masalah, tapi kalau sampai memaksakan diri demi yang katanya terbaik ini padahal enggak, kan sayang banget, ya nggak? Terus yang ketiga adalah MPASI aman.
MPASI aman itu adalah MPASI yang persiapannya, pembuatannya, penyimpanannya aman serta higienis. Yang keempat adalah MPASI yang responsif. Maksudnya adalah MPASI yang diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang dari anak. Tips MPASI anti GTM, no stress, anti BB seret. Nah, komposisi makanan dengan menu lengkap udah oke nih. Sekarang tinggal kita atur jadwal makannya agar dia punya alarm lapar dan kenyang. Jangan memaksakan dan jangan ada distraksi atau pengalihan perhatian seperti mainan, televisi, dan perangkat elektronik saat makan. Jadi biarkan anak fokus pada makanannya. Anak harus makan sambil duduk, tidak boleh sambil berjalan dan berlarian. Juga orang tua diharapkan tidak menggendong anak ke sana kemari atau membawanya jalan-jalan, misalnya berkeliling kompleks dengan alasan agar anak mau makan. Please jangan lakukan hal itu. Anak harus tetap duduk saat makan. Ingat, proses makan itu bukan hanya sekedar memasukkan makanan ke dalam mulut anak, tapi mereka akan belajar hal-hal lainnya. Durasi waktu makan anak harus dibatasi, tidak boleh lebih dari 30 menit. Karena kalau sudah lebih dari 30 menit, konsentrasi anak sudah terganggu. Mungkin mereka tidak akan tertarik lagi dengan makanannya, bisa-bisa makanannya diemut. Inilah sebab-sebab terjadinya cikal bakal GTM. Jadi, habis atau tidak habis harus segera disudahi. Ingat ya mams, mereka masih belajar. Anak hanya boleh mengonsumsi air putih di antara waktu makan. Oh iya, jus buah tidak boleh diberikan untuk anak di bawah 1 tahun ya. Karena WHO mengatakan jus buah tidak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi di bawah 1 tahun. Kapasitas lambung kan masih kecil, yang ada entar susu berkurang gara-gara air buah. Padahal sekali lagi air buah tidak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Boleh memberikan buah saja atau pure buah yang dilumatkan untuk cemilannya di sela-sela antara waktu makan, tapi tetap porsinya jangan banyak-banyak ya, hanya diperkenalkan saja. Mungkin akan terlihat repot, susah di awal, atau anak akan rewel di awal, tapi percayalah akan indah di akhirnya. Kuncinya adalah konsisten. Tapi gimana, anaknya udah dibuatin ini itu emang gak mau makan dari awal? Yakin? Udah atur jadwal makan belum? Jadwal makan sangat fleksibel ya masing-masing anak, tapi ritmenya harus sama setiap hari agar anak punya alarm lapar, tahu konsep lapar dan kenyang. Berikan jeda waktu antara waktu menyusu atau snack dengan makan dan sebagainya. Jangan anak baru disusuin, udah dikasih makan, ya kenyang lah, dia gak mau makan lah dia, sedikit makannya dan lain-lain. Ada juga yang bilang, anakku kalau nyusu kuat banget, tapi giliran makan, ya ampun, susahnya minta ampun. Bu, jangan-jangan anaknya susah makan gara-gara emang udah kenyang susu, udah kebanyakan minum susunya. Diatur lagi ya jadwalnya, paling tidak pengosongan lambung anak selama 2 jam. Ini harus sama dan teratur setiap harinya agar konsep lapar kenyang terbentuk. Nah, ini ada contoh jadwal makan yang mungkin bisa dicontoh karena ritmenya sangat teratur. Yang penting harus konsisten ya. Masih susah makannya? Udah makan tanpa distraksi belum? Makannya sambil duduk kan? Jangan sambil gendong atau diajak keliling komplek ya. Anak gak akan fokus sama makanannya. Mereka sedang belajar bahwa makan itu bukan hanya tentang memasukkan makanan ke dalam mulut dan selesai. Tidak sambil main, tidak sambil nonton, gadget, dan lain-lain. Di sini kuncinya adalah konsisten. Susah, cuma teori, enggak. Kalau konsisten, mungkin susah di awal, seperti tadi yang saya bilang, tapi bersenang-senang kemudian. Jangan dipaksain juga makannya, nanti anak jadi trauma, malah berabe. Ini bukan teori ya, ini benar-benar praktek, dan sudah banyak sekali ibu-ibu yang berhasil mempraktekkannya di luar sana setelah kuncinya adalah konsisten. Masih susah juga. Mungkin anak bosan sama makanannya. Variasiin makanan setiap hari ya. Kasih bumbu-bumbu alami sebagai perasa. Boleh ditambahkan gula garam kok, sedikit saja.
Perhatikan jumlah asupannya ya, karena gula dan garam masih sangat dibatasi untuk anak di bawah 12 bulan. Tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali loh. Untuk kasana rasa, boleh kok. Lalu udah dibatasin belum waktu makannya? Penelitian menunjukkan fokus bayi hanya sampai 30 menit. Untuk itu jangan biarkan sesi makan lebih dari 30 menit. Habis atau tidak habis, selesaikan. Karena kalau udah nggak fokus, jadinya nanti makanan bisa diemut-emut doang, dilepeh-lepeh, ujungnya GTM. Tawarkan makanan kembali di sesi makanan selanjutnya ya. Sabar Bu. Kalau semua cara udah dilakukan tapi si anak tetap nggak mau makan atau susah makan, berarti ada masalah lain yang lebih dari sekadar praktek pemberian MPASI. Seperti menu jadwal, waktu, distraksi. Segera konsultasikan ke dokter untuk dicarikan penyebab dan solusinya. Semangat! Tapi kalau memang tidak ada masalah kesehatan dalam tubuh bayi, jika kita sudah melakukan praktek pemberian MPASI yang sudah aku jelaskan tadi sebelum-sebelumnya, insya Allah semuanya akan berhasil, Mam, percayalah. Jadi jangan cap anak malas makan, gak pintar makan, jangan ya Mam, karena kesalahan itu bisa jadi pada kita orang tuanya yang tidak 100% benar-benar mengajarkan cara makan yang sesuai dengan aturannya. Yuk berbenah. Oh ya, kata DSA, dokter spesialis anak, gak ada cara-cara instan supaya anak nafsu makan kayak vitamin atau suplemen penambah nafsu makan dan lain-lain. Kalau ada mah, mending saya jualan aja daripada sekolah susah-susah ambil spesialis ini itu. Dan kata beliau, kalau ada yang bilang ada yang bisa mencegah stunting, menambah nafsu makan, menaikkan BB anak dengan cepat, namun ada merek atau brandnya, itu namanya bisnis. Di umur 12 bulan ke atas, anak diharapkan sudah dapat makan makanan menu keluarga yang jenis dan teksturnya sama seperti yang kita makan. Nah, sekian aja video dari aku. Semoga video ini bisa membantu meluruskan tentang salah kaprah, kesalahpahaman tentang MPASI WHO yang udah cukup tersebar banget di negara kita. Hingga saat ini angka stunting di negara kita itu cukup tinggi. Aku berharap kita semua dan anak-anak kita semua sehat-sehat selalu, tumbuh kembang yang optimal, jadi anak yang sehat, yang bermanfaat, yang tumbuh bahagia. Terima kasih udah nonton video aku. Semoga informasi ini benar-benar bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku. Subscribe dari kalian sangat berarti buat aku untuk kemajuan channel aku. Terima kasih sudah menonton videoku. Assalamualaikum.